Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Lillahi ta'ala wa lidafil balaya wa limusallif fi hadha kitab Al-Fatihah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjut masih bab tentang wajibnya taat kepada pimpinan, taat pada wulatil amri. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaika as-sam'a wa tha'ah. Wajib bagi kamu mendengar dan taat. Kepada pimpinan Nabi menegaskan wajib hukumnya taat. Ini boleh sampai niki dari pimpinan paling besar, paling tinggi hierarkinya sampai pimpinan yang paling rendah. Bahkan pembantu pun juga pemimpin yang bertanggung jawab terhadap harta dan kehormatan majikannya. Istri juga pemimpin, anak-anak juga pemimpin. Dalam lingkup keluarga, istri sama anak-anak wajib taat kepada ayah, taat kepada suami. Kalau istrinya taat pada suami, anak-anak wajib taat kepada ayahnya. Fi usrika wa yusrika. Taat di dalam perkara yang sulit dan perkara yang mudah. Niki Pak, angel utawa gampang tetep kudu taat. Nah angel wingi pun disampaikan sekuat tenaga kamu. Seringkali Pak memang kadang ada perintah itu yang sulit untuk dilaksanakan. Bahkan kita kadang-kadang menghadapi dilema. Kayak buah si malakama, nak dilakoni A maka rusak B, begitu dilakoni B rusak A. Ini terutama di dalam kehidupan rumah tangga kita sering berhadapan dengan macam begini. Dan ini ringan maupun berat, sulit maupun susah, atau gampang, sulit atau gampang, tetap wajib taat. Ora kok taatnya ngomong gampang loh. Lah niki Pak. Wong lanang mulih kesel.
Perintah bu jikono wedang. Ibuke ya lagi nyetrika. Kira-kira ngene iki ya lho, Pak. Setrikane diterusne apa anu ibu-ibu? Jupuken dhewe kono, Pak, duwe tangan, duwe sikil, ngono. Kadang niku sik rada mending, kadang jawabe niku lho wantik. Rumasane aku babumu ngono ta. Pane sok ngomong ngono kok pengalaman. Lah iki gawat nak ngene iki. Nggih, niki ngoten. Niki dalam keadaan sulit maupun dalam keadaan gampang. Sulit itu apa? Kadang awake dhewe niku kesel nggih. Kesel. Lah niki Bu. Kalau kita bisa taat dalam posisi kesel seperti apapun, kalau kita taat, Masya Allah. Ini orang-orang yang macam inilah orang yang dicintai oleh Allah. Wong wedok niku pengen dadi wali niku gampang. Taat karo wong lanang. Niku tok nggih. Kuwi paling gampang to. Ini tapi sing paling angel niku. Dan apa? Ini hadis Gusti Allah mundhawuh, Nabi kan mundhawuhi, idza sholatil mar'atu ala waqtiha. Apabila wanita itu menjaga sholat tepat waktunya. Wa shamat syahroha, dan menjaga puasa di bulan Ramadan. Niki Pak. Wa hadonat farjaha, dan menjaga kehormatannya, menjaga farjinya. Gak selingkuh. Niki Pak. Kadang Masya Allah wong wedok ini kadang-kadang ya ngomong karo bojone niku puasa. Tapi nak ngomong karo bojone wong liya alus wonten apa? Wonten. Wong lanang lah ya padha to. Wong lanang ya padha ae, nek ngomong bojo karo bojone lho. Ya nak biyen manten anyar mesra. Apa ya ngono, nek sik manten anyar. Nek manten lawas. Yang ti bali ya. Yang ti bali ya. Yang ku. Nek ngomong karo bojone wong liya, ya ngono. Waduh. Mana ini penyakit ngeten-ngeten iki. Rusak. Ane wong wedok niku sing apik nggih. Nak ning ngarepe suami niku lemah lembut ngoten. Iki sing apik ngoten. Nak karo wong lanang liya niku di cantas, apa cantas. Nggih, rada titik ngono. Gayane niku rada ngoten nggih. Sing kuasa ngoten mawon ngoten. Aja dilus, gawat. Artinya dalam posisi sulit kita tetap taat kepada suami. Demikian juga di dalam organisasi lebih besar, mungkin organisasi di kantor, di masyarakat. Niku taat niku walaupun kondisi sulit tetap kita harus taat. Wong niku nak organisasi, Pak. Terus nek mboten kompak niki, Pak. Ngelu, Pak. Sing mimpin niku lho ngelu. Pimpinane njaluk ngalor, anak buahe njaluk gitu. Lah anak buahe telu sing tok njaluk ngetan, sing tok njaluk ngulon. Kalau kita ini Pak di dalam struktur organisasi, kalau kita posisinya bukan di top leader, bukan pemimpin yang utama Pak, sudah kita dukung apa yang dilakukan oleh top leader kita. Ojo ngerecoki, walaupun ini tadi sulit. Bosku ini keputusan kok menyulitkan,
Mbuh nyulitkan ora taat. Dukung apa yang dikatakan oleh bos. Niku ngoten Pak, kalau kita posisi sebagai bawahan. Iki nak mboten ngaji ngono Pak. Bose tambah di rong-rong, tambah dicari kesempatan. Iki gak legitimate iki jarine bos iki. Akhirnya wingi mun disampaikan itu, nak sampai balik loh, sampai balik loh. Apa meneh kok sampai ngedek nih grup dewe mati jahili, ancamannya ngoten. Makanya hati-hati dalam keadaan fi usrika, dalam keadaan sulit. Demikian juga fi yusrika, dalam keadaanmu mudah. Tetap kita harus taat. Kadang-kadang kita menghadapi dilema. Kalau naik beda Pak, antara bos karo bawahan itu beda latar belakang, beda background. Itu seringkali terjadi gesekan Pak. Beda latar belakang. Masya Allah. Sing sitok itu nggawe pemikiran tradisional. Sing sitok nggawe pemikiran futuristik. Ngeluh Pak. Kula dhewe menghadapi ngoten niku. Niki enten ontran-ontran ya saking Big Boss ing Jakarta. Dikon gawe jenenge Merdeka Belajar. Ya apa Pak Merdeka Belajar? Kene anak buah ya, jenenge anak buah Pak Yus. Ya nurut mawon pun. Walaupun itu berat berlawanan, Pak, berlawanan. Kalau Merdeka Belajar itu nak sekolah. Sekolah kalau tingkatannya S1 atau D4. Konsep Merdeka Belajar. Niku pelajaran di S1 itu harus dimanfaatkan, dikurangi, enggak tanggung-tanggung Pak. Dikurangi berapa? Dari 144 SKS itu harus diringkes hanya jadi 84 SKS. Bayangno niku. Meh 50% lho Pak. Lek ngatur ya apa? Iki kula sing bagian akademik sira kula ngeluh. Kebijakan dari Mas Menteri. Iya. Terus sing swidak iki tinggi apa? Sing 60 itu anak mahasiswa dimerdekakan. Wis golek jurusan sembarang kalir ki oleh. Niki konsep pendidikan sekarang. Pamane kula kuliah jurusan matematika, ngoten nggih. Niku sing 84 SKS harus di dalam kompetensi matematikanya. Sing 60 SKS oleh juga hafalan Quran. Apik kan? Apik aslinya. Dan itu diakui sebagai SKS-nya. Lulus ngoten tenggene transkripe nggih tertulis matematika harus mari ngoten enten ilmu hadis, musolah hadis, ngoten fikih, ngoten. Boleh di dalam Merdeka Belajar sesuai dengan passionnya setiap individu mahasiswa. Niku Pak, tak sampai nih jenengan. Niku konsep grace. Mandiri. Gimana? Mandiri, bukan mandiri Pak. Jadi belajarnya itu boleh di perguruan tinggi lain, boleh di dalam perguruan tingginya sendiri. Perguruan tinggi sendiri itu apa namanya? Boleh lintas program studi di perguruan tinggi sendiri, boleh di perguruan tinggi yang lain. Itu begitu. Itu 1 semester senilai 20 SKS. Kemudian 1 semester lagi
itu dilakukan di industri. Konsepnya begitu. Magang di industri. Dan ini sebetulnya industri ini di luar core kompetensinya, Pak. Apa core kompetensi? Pokoknya ngono kuwi lah. Nggih, maunya begitu, bukan di dalam kompetensinya, Pak. Itu konsepnya begitu. Sing 20 SKS berikutnya boleh untuk proyek-proyek kemanusiaan atau proyek-proyek sosial. Nggih. Ngajar di Papua. Ya, mirip KKN. KKN terserah KKN boleh atau ada proyek-proyek membantu proyek mungkin konsultan apa begitu. Itu konsepnya. Lah kene ra ngelu kan. Nek nata kurikulum lho ya apa? Dosene kaya apa, mahasiswane kaya apa. Gelare tetap gelare matematik yang 84 itu gelarnya. Gimana? Tidak masuk di dalam hitungan gelar. Tetapi masuk dalam transkrip. Pak ya aneh ya. Dan itu nanti harus ada agreement, perjanjian. Jadi misalkan kita ngambil di kampus kita sendiri. Kalau di kampus kita sendiri tidak ada masalah ngambil berapapun. Tetapi kalau ngambil di kampus lain sebagian nanti di ekuivalensi per SKS-nya, Pak. Jadi bayar di kampus sendiri SKS-nya sekian, bayar di kampusnya tempat lain anunya sekian. Betul, duitnya tetap, Pak. Tetap. Tetapi dipisah, Pak. Jadi umpama 6 juta misalkan niki sing separuh njikok ning UNER, sing separuh niku memang dhek wong ITS njikok ning UNER. Mengke SPP-ne separuh dibayarkan ke ITS, separuh dibayarkan ke UNER. Niki kalau sampai niki jenenge konsep merdeka belajar. Niki pisanan dadi nggon akademik. Wis kenaan pandemi nek kon merdeka belajar bisa. Masya Allah, kita taat saja. Makanya kalau nggih betul balik tak taati ya. 5 tahun dulu. Kebijakan itu, Pak. Kemarin Mas Menteri waktu di ITS beliau menyampaikan, Mas Menteri Nadiem Makarim, dia menyampaikan bahwa nanti Indonesia ini kalau merdeka belajar itu diimplementasikan, Indonesia akan menjadi rujukan dunia. Katanya begitu. Dan konsep ini, Pak, di seluruh dunia belum ada yang menerapkan. Belum ada yang menerapkan. Makanya itu Mas Menteri itu pikirannya pikiran futuristik. Jadi melampaui zamannya. Itu kalau menurut saya. Kenapa kok begitu? Beliau mengadakan penelitian dengan timnya itu. Orang yang bekerja di bidang studi yang dia lakukan didapat di dalam kuliah, di bidangnya itu hanya sekitar 20%, 30% saja. Antara 20-30%. Sekolahnya STM. Jurusan mesin. Nyambut gawe nih ora mesti ning gone mesin. Itu kenyataan di seluruh dunia. Jadi kan triliki dhewe to sing lungguh ning kene iki. Belajare napa? Kula sing memper, kula S1 sampai S3 mesin murni, tapi saya ngajar permesinan kapal. Sedikit berbeda. Tapi rata-rata berbeda, Pak, dengan apa yang dia pelajari di saat sekolah dulu. Itu kenyataan. Kalau orang passionnya seperti itu, kalau tidak dimerdekakan sejak dini, sejak kuliah, berarti dia telah membuang umurnya untuk mempelajari sesuatu yang bukan passionnya. Niku ngoten. Wangel, Pak.
Tapi subhanallah ya, subhanallah. Nak taat, walaupun ruwet, taat wae. Walaupun kau mungkin kebijakannya berubah meneh, ya taat wae. Tapi kita ya jangan kan ini petunjuknya umum, makanya kita menerjemahkannya ya dengan terjemahan kita, asal tidak menyalahi apa yang disampaikan oleh Mas. Terus kami tetap ya yang di industri pun tidak di luar core kompetensinya, tetap saya masukkan di dalam core kompetensinya, magang di industri 1 semester. Demikian juga yang ambil di prodi yang lain. Di tempat saya itu setiap program studi itu sudah banyak mata kuliah itu sudah overlap ya antar program studi. Beres. Ngoten, sing penting taat. Beres. Ambil mata kuliah di prodi lain, itu wis built in kurikulumnya sejak awal sudah kita set seperti itu. Ada Poltek siap ada. Rasa kita ini reaktif dulu. Ya apa caranya ben tetap di dalam koridor ketaatan. Nah, ini. Terus di luar kompetensinya, oke. Sudah. Sing niku mau proyek kemanusiaan. Lah niki yang belum, kita belum akomodir. Tetapi setidaknya di tahap pertama ini jadi magang di industri sama mengambil mata kuliah di prodi yang lain kita sudah beres. Ini contoh seperti itu Pak. Kita menghadapi masa yang sulit. Ojo nak pimpinan ngomando sing angel terus akhirnya napa niku dirasani pemimpin ora bener. Gak kompeten kadang ngono Pak. Ojo jangan berkomentar begitu Pak. Walaupun mungkin nggak masuk di otak kita. Kita taat saja. Nggih, napa seneng padha seneng. Rabi mawon nek seneng padha seneng. Nggih. Merdeka belajar. Oh anu niku perundungan nggih. Nggih niku. Belum lagi Kemendikbud mengeluarkan aturan baru. Nggih. Sing dadi rame niku nggih. Siapa yang dia itu melecehkan secara seksual kepada lawan jenis dengan tidak mendapatkan persetujuan dari korban, maka lah niku peraturan ini. Ya napa Pak ini? Jadi nanti Pak sing niku mengke Pak bahasane nang mburi. Niki nak niki mau niki urusane gak urusan halal haram. Nak sing niku urusan halal haram ya. Niki urusannya bukan urusan halal haram. Tetapi ini perkara yang sulit. Maka seperti itu kita tetap harus taat saja. Terutama biar pada zaman Gus Dur, Presiden Gus Dur. Anak buahnya mumet kabeh. Kenapa? Karena pemikirannya Gus Dur futuristik. Melampaui zamannya, yaitu yang susah. Biar zaman Gus Dur apa itu? Anggota dewan, taman kanak-kanak semua. Lah tiba-tiba tenan toh. Begitu Gus Dur mau digeser loh. Anggota dewan tiba-tiba taman kanak-kanak. Isine ning gone kono kan dum-duman permen gitu. Nak gak keduman permen nangis. Hal-hal yang semacam itu. Kadang-kadang pemimpin itu memang seringkali Allah mengilhamkan sesuatu itu di luar istilahnya beyond the age gitu. Nah bahasanya saiki. Jadi melampaui usianya itu begitu. Tapi itu maunya Mas Menteri sebetulnya Pak, maunya Mas Menteri itu dengan Merdeka Belajar itu anak-anak itu sisa 60
SKS itu untuk mempelajari tentang kompetensi digital. Maunya itu adalah nanti bangsa Indonesia tidak ada satu orang pun kecuali melek digital, melek jenenge coding, melek jenenge big data, apa nih wis pokoke ngono kuwi lah. Artinya teknologi-teknologi yang terkini. Kalau enggak, kurikulum sik pancet ngono-ngono wae. Begitu ada perubahan perkembangan teknologi, Pak, wis akhirnya kita tetap jadi korban terus. Maunya sebetulnya seperti itu. Dan itu sudah difasilitasi. Begitu SK Merdeka Belajar itu ada, banyak dibuka, Pak. Dari Google, kemudian dari Amazon, dari perusahaan-perusahaan kelas dunia, itu membuka untuk bisa diikuti oleh mahasiswa-mahasiswa. Nah, hal yang semacam itu, Pak, sebetulnya saya melihat visinya itu luar biasa ke depan. Cuma ya itu tadi sing lakoni rono. Belum lagi tadi, Pak, urusan duit tadi, urusan SKS duit tadi, cilakane, Pak, belum ada peraturan dari Kementerian Keuangan. Celakanya lagi, Pak, dari BAN PT yang tukang akreditasi perguruan tinggi, peraturan itu juga tidak bertentangan dengan peraturan yang ada di BAN PT. Tidak hanya itu lagi, kita tengok di akreditasi internasional ABET atau apa saja, itu juga bertentangan dengan ABET system. Ya pokoknya ini lah, Pak, ini kok cerita ngalor ngidul ini. Lah ya apa ndelalah iki ya pas ae to. Ajarane ngaji lho ya pas ae ya. Pokoke taat ya, walaupun wong wis taat ngoten mawon nggih. Taat ngoten mawon. Insyaallah nak taat nanti Allah berikan innamal usri yusra. Di balik kesulitan Allah akan berikan kemudahan. Tapi betul, kami di tempat kami, aku akhirnya ya mikir, Pak, yes, bismillah niat taat ngono wae. Ternyata formulanya bisa ketemu, Pak. Bisa sebetulnya kalau dijalankan apa yang dimandatkan oleh Mas Menteri itu bisa. Tapi syarat, gitu. Makanya pembelajarannya menggunakan sistem, pakai IT, ya, pakai e-learning. E-learning itu materi bisa dikompres, Pak, bisa dipadatkan. Awal dhewe di LMS, yang bisa satu-satunya pakai LMS. Tanpa itu enggak bisa. Soalnya nanti kalau ada kuliah-kuliah sing favorit, itu nanti akan berdatangan orang ngambil mata kuliah ini. Kelasnya iso dosen sisi iso ngajar wong 1000, Pak. Lah ya apa? Dari perguruan tinggi sendiri lintas jurusan masuk, dari perguruan tinggi luar lain di luar kampusnya bisa masuk di situ, iso 1000, Pak, pelajaran siji. Dosennya pamane wong loro, nyenyek, Pak, ngajari manual. Satu-satunya jalan dengan LMS, Learning Management System. Makanya kalau dipaksa taat, tetap taat barokah. Allah beri inspirasi, dan di tempat kami sudah menerapkan kebijakan pakai e-learning, dan e-learningnya kita buat advance. Jadi setiap anak dia harus mengerjakan kuis setiap kuliah, disediakan kuis, dan yang ngoreksi komputer langsung, sehingga begitu selesai ngerjakan langsung skornya keluar. Seperti itu baru. Arek-arek nak kuliah yang mendelok kuliah temen sing boten sing waras, nak sing gendeng ya pirang-pirang. Kopi paste garapane kancane. Niki nak sing waras tambah pinter, tapi nak sing gendeng tambah goblok, wis. Ini jawabannya niki beres ngoten.
Iku sik kurang canggih. Iki anuku ya passwordku ya garapno. Ya itu Pak, tantangannya seperti itu. Makanya kalau orang yang jujur hari ini, anak yang jujur, yang effortnya bagus, dia akan mendapatkan. Tapi anak kalau nggak jujur, delesep nanti Pak, hancur. Walaupun mungkin secara nilai dia bisa dapatkan bagus, tapi dia tidak memiliki kompetensi apa-apa. Itu korbannya. Makanya disiapkan sekarang manusianya. Jujur di dalam segala aspek. Kuncinya itu. Gak jujur hari ini ajur. Makanya tolong anak-anak diajari, anak-anak kita diajari kejujuran. Biasakan mengerjakan sendiri, dapat nilai berapapun ikhlas. Itu Pak, mestinya begitu. Tapi makanya tantangannya Mas Menteri ini kalau sampai ini, kami siap dengan tantangannya Mas Menteri. Saya sampaikan begitu. Ya dengan syarat itu tadi. Sistem kami sudah buat, tapi dengan berbagai macam catatan sebagainya. Ya, dan itu bisa Pak. Makanya dengan namanya dengan LMS, dengan e-learning, sebetulnya Pak, kuliah nggak perlu bertahun-tahun Pak. S1 cukup 3 tahun selesai. Tapi nak sinau tenang, tapi nak model gak jujur, hancur. Ya ini orang taat itu ternyata Pak, nak di dalam ini saya hanya cerita Pak. Di dalam posisi yang sulit kok tetap taat. Itu Allah memberikan jalan keluar yang tidak pernah terbayangkan sama sekali Pak. Wong wedok ibu-ibu kepada suami dalam keadaan sing sulit kok tetap taat, nanti Allah akan berikan berbagai macam jalan keluar yang tidak pernah terduga sama sekali. Mbok jalan keluarnya. Makanya di dalam surat Al-Nasr, inna ma'al usri yusra. Dibalik ini fa inna ma'al usri yusra. Bersama-sama kesulitan, disitulah ada kemudahan. Kalau itu terkait dengan ilmu, berbagai macam kesulitan di dalam ilmu, nanti Allah akan memudahkan ya, diberi ilmu oleh Allah yang tidak pernah terbayangkan oleh siapapun, dan kamu akan menjadi pionirnya. Ini gue ngotot. Makanya taat mawon. Gose iki hubungane kula sampai nih to duduk urusan halal karo haram. Perkara pilihane iki ya iki perkara yang sulit ya, kondisinya sangat sulit dan tidak perkara halal haram. Kemarin sudah disampaikan illa ayyuk marobi maksiatin lha iki lho. Falasam awal ta'ata. Nak diperintahno ning gone maksiat, diperintahkan berbuat dosa, ora oleh dirungokne apa meneh ditaati. Pun niki tapi niku mboten bajutane hadis niki. Sing hadis niku wau bajutane nggih. Fi usrika wa yusrika. Wajib bagi kalian mendengarkan dan taat di dalam keadaan sulit kamu dan dalam keadaan mudah kamu. Wa man syatika wa makrohika. Niki Pak. Dalam keadaan atimu jembar apa atimu ciut. Makroh niku ciut utawa kepeksa. Lilo fi wa man syatika wa makrohika. Lilo utawa grundel tetep mangwangel Pak. Wong setiap perintah kok atine lilo terus nih lho angel. Apa meneh mak arek-arek iku wae. Dikon lilo terus ngono. Wangel. Tapi masih kepeksa kok tetep budal. Lah niki Pak.
dipaksa, budak, taat. Masya Allah, nanti Allah akan berikan Pak, Masya Allah, ilmu dan hikmah. Kalau orang biasa Pak, nafsunya itu dilawan, nafsunya ditahan untuk taat kepada pimpinan, kan taat pada pimpinan sama dengan taat kepada Allah. Qul atiullah wa atiur rasul wa uli amri minkum. Mangkel kok dipaksa tetap taat Pak. Orang yang macam gini akan diberi ilmu dan hikmah dari Allah. Dan kita ini nanti akan dijadikan wali, dijadikan kekasih-kekasihnya Allah. Makanya ibu-ibu nih gue pengen jadi wali nih gue gampang. Taatlah kepada suami. Grundel walaupun hati ini gak grundel gak cocok, lambene ditutup gak komentar langsung taat. Siap ibu-ibu kira-kira? Insya Allah. Biasane nak dikongkon niku lho, urung tandang niki sing buka lambene dhisik duer. Enek mercon, kadang-kadang ya ono bom, ono apa nih? Gluduk. Ya seperti itu. Nah, taat itu nanti jadi kekasihnya Allah. Tadi sampaikan idza sholatil mar'atu ala waqtiha wa shamat syahroha wa ita'at zaujaha wa hadanat farjaha wa ita'at zaujaha. 4. Apabila wanita itu sholat di waktunya, puasa di bulan Ramadan, kemudian dia menjaga kehormatannya. Yang keempat ini taat kepada suaminya, qila khulil jannah, maka akan diperintahkan kepada wanita ini, masuklah kamu ke dalam surga lewat pintu mana saja yang kamu suka. Niki lho makome kaya Abu Bakar Siddiq, wong wedok sing gelem kaya ngeten iki. Abu Bakar itu diperintahnya mlebu swarga kon milih dhewe. Di surga itu ada 8 pintu surga, bebas milih. Wong wedok nek dikongkon wong lanang blas, lambene gak gerak, sing gerak tangane langsung cek. Mantel gak mantel tetep tandang. Kesel gak kesel tetep budal. Ngeten iki Pak, niki calon penghuni surga ngeten iki. Tambah dipersilahkan melewati 8 pintu loh, akan memanggil-manggil dia. Cek angel men yo. Pingin aku sampai nih, nak angel ya dia surga, nak gampang kipas angin. Pun waman syatika, jadi taat itu di dalam kondisi tadi sulit maupun mudah, dalam kondisi seneng maupun mantel grundel. Bahkan Nabi mengatakan wa asaroti alaika. Bahkan ketaatan itu andaikan merugikan dirimu sendiri, tetaplah kamu taat. Niki sing angel Pak, kari dhewe Pak. Dengan ketaatan ini menyebabkan diri kita mengalami kerugian. Ayo kon. Sampai bos membuat aturan baru. Aturan baru itu menyebabkan income sampean berkurang. Ya Allah. Demo. Walaupun aturan itu merugikan diri kamu sendiri. Ini pun lame ya. Lame. Urusan tukin. Urusan tukin. Lah ngene iki
kampus jenenge kampus Satker. Niku nak jenenge teknik tenaga pendidikan yang bukan dosen itu tukinnya bisa melebihi direktur. Kok iso ngono? Nggih, lha itu aturan dari kementerian. Kalau kita rubah, kita convert ke BLU, sing menentukan tukin bukan pemerintah pusat, sing menentukan tukin institusi sendiri. Iki wis mulai panas, Pak. Yang iki lho, Pak. Taat saja. Kalau taat nanti Allah akan beri keberkahan rezeki. Walaupun dengan ketaatan itu menyebabkan diri kamu terkurangi pendapatannya, bahkan kadang-kadang menyebabkan kehormatan kita menjadi turun. Ya biasanya bermula dari pendapatan turun terus kehormatan juga turun. Gengsinya malah turun. Biasanya kan itu pendapatannya akeh kan ya. Oh gitu, mal terus apa nih Pak Edi? Warungi ya, ora wirai tapi warungi restoran kono, restoran kene dijajali kabeh. Begitu pendapatan itu orang, iya kan, kayak petik cemplung belik, jedindil ini, warkop, giras malian, biar kelas anu Pak, akhirnya jadi giras. Ya Allah, niki lho Pak. Walaupun dengan ketaatan itu merugikan diri kamu sendiri, tetaplah kamu taat kepada pimpinan. Selagi tadi ya, pimpinan tidak memerintahkan kamu berbuat maksiat. Kalau kita Pak seperti itu Pak, Masya Allah. Kalau kita dengan kebijakan menyebabkan harta kita terkurangi, posisi kita di sosial bergeser, kok kita ikhlas, kita ridho, nanti Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak diduga-duga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa pada Allah, Allah akan berikan jalan keluar terhadap segala macam problemnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak diduga-duga, tidak disangka-sangka. Ngoten Pak. Ora usah bingung lah, njenengan dhewe ya wis lakoni. Biar anak siji, ya rezekinya anak siji. Dia anak loro, ya rezekinya anak loro. Anak 10, ya rezekinya anak 10. Engko nak rumah sani sampean, umpamane anak iki wis mungkur kabeh, wis kerja kabeh. Engko dhuwitku iso numpuk, delon, iso numpuk tenan ta? Prek. Lha iku lho wis ana rezeki sing gawa dhewe-dhewe. Bayangane ngono, nek iku anakku wis mungkur kabeh. Dhuwitku lho iso numpuk, nempe. Preketek lho kuwi rezekine anakmu, kok anakmu wis mandiri ya akhire dalane iki ya wis dibuntu karo Gusti Allah. Sing mangan ning kono kok wis dipedhot kok. Ya ora enek ya nyalur. Ngoten pun. Makane pun kalau ada kekurangan-kekurangan begitu karena kebijakan, maka ikhlas saja, taat saja, bergantunglah kepada Allah. Yang maha memberi rezeki adalah Allah. Huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Dialah Allah yang maha memberi rezeki pada seluruh hambanya. Dialah Allah yang maha perkasa. Dialah Allah yang berdiri sendiri, tidak butuh kepada makhluknya. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Masya Allah. Ini Pak Taati. Ini jam 5. Sitok mas ruang.
Tadi sih dua Tadi sih dua niki sing sitok ning ngarep ketuk Jawa saya. Nggih, mawon nggih. Jadi itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya ketaatan kepada pimpinan. Kalau kita di dalam organisasi, termasuk di dalam rumah tangga, kita organisasi paling kecil dalam rumah tangga, sudahlah. Kalau di rumah suami sudah memutuskan jebret, taat saja. Bahkan nanti misalkan ketika dilaksanakan kok ada dampak buruk kelihatannya, ojo diundang. Ya toh Pak, gara-gara sampean kan ngrungokne usulanku. Ya toh, mesti kandhani kaya ini. Sampean iki ngeyel ya Pak. Wis kan bangga bisa hati-hati ini mau sampai mati jadi iya lagi ini hati-hati ini pun taat saja. Cuma memang ya ini perlu proses nih. Makanya ini khususnya Pak, kita selaku suami Pak, itu ketika kita memimpin rumah tangga, hindarilah di dalam rumah tangga itu kita hindarkan makmur kita atau yang kita pimpin, ya istri ya anak. Dihindari kita membuat keputusan yang menyebabkan sulit untuk mereka taati. Ini khusus untuk para suami ya. Para suami ingat, ketika memberi keputusan, pastikan istri anak kita mudah untuk taat. Kenapa? Kalau tidak taat, resikonya berat. Resiko terhadap istri, resiko terhadap anak. Karena apa? Menyebabkan kalau tidak taat pada amir, tidak taat pada pimpinan, sama dengan membangkang kepada Rasulullah, membangkang kepada Allah. Makanya ketika memberi keputusan, pastikan anak buahnya itu mampu untuk menjalankan keputusan itu. Termasuk ini lebih tinggi lagi kalau kita nanti menjadi atasan di dalam satu organisasi. Ketika memberi keputusan, yang dilihat ojo awake dhewe. Yang dilihat anak buah. Iki anak buahku kira-kira kuat nglakoni apa ora? Niku ditakar selaku pemimpin yang bijak. Ojo sak penake udele dhewe. Jadi wong lanang ojo ngawur. Soalnya nanti kamu yang akan diadili di hadapan Allah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun. Setiap kamu pemimpin dan setiap pemimpin nanti dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Engko ning gone akhirat dihisab Pak. Lah apa kok banggel iki? Nanti diadili oleh Gusti Allah. Lah kowe ngwehi keputusan yang tidak mungkin untuk kuat dilakukan oleh anak buahmu, ya kok dihisab mungkin ngarsane Gusti Allah. Makanya pastikan ketika kita memimpin niku seluruh orang itu contoh sederhana nak ngimami sholat berjamaah. Imam harus bijak. Sing sekirane jamaah kuat nglakoni kabeh. Ngimami subuh, imame maca surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah. Ngeten iki Pak, ini imam yang dilaknat oleh Allah Pak. Kenapa? Karena dibenci jamaahnya. Betul. Ngoten. Contoh ngeten iki Pak. Jadi pemimpin itu memperhatikan anak buahnya, sekiranya anak buahnya itu semua level itu mampu untuk mentaatinya.
Niku ngoten aja senenge dhewe. Kalau seperti itu, Pak, organisasi itu nanti akan diberi keberkahan oleh Allah. Kalau enggak, makanya yang Indonesia, Pak, nyun sewu, Pak, gak barokah. Ada di Indonesia itu ya Allah, subur makmur gemari paroh jinawi fafo kerto raharjo, tongkat dan batu bisa jadi tanaman. Di tengah ini, Pak. Ini pulau dan narasumber Ritek Expo. Narasumber Ritek Expo. Saya cari literatur, Pak. Ini pulau kan ya. Potensi kekayaan laut Indonesia dari 14 sektor. Ini hanya 14 sektor, padahal lebih dari 50 sektor. Dari 14 sektor kekayaan laut Indonesia itu potensinya bisa menghasilkan devisa kurang lebih 21 triliun per tahun. 21.000 ya, bukan 21.000 triliun setiap tahun. Utang Indonesia loh hanya 6.000 triliun. Lunas tahu. Niki negara ini dhewe iki nyimpen kekayaan darate wis entek, alase wis entek, Freeport wis entek, laut iki akeh. Tapi balik meneh negara niku mboten barokah. 21.000 triliun itu ya hilang pisan. Lah temen hilang. Soalnya nopo? Ini tadi di dalam mayoritas organisasi, wis apa wae lah, kumpulan apa wae ning Indonesia ini, mulai RT, RW sampai anu niku, ketika berorganisasi itu mikirnya adalah keuntungan pribadi masing-masing, bukan keuntungan seluruh anggota organisasi, terutama pimpinannya. Sopo wae nak jadi pimpinan opo wae lo mikire bagaimana kalau saya sudah di posisi ini aku bisa mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya. Ini akhirnya dicabut keberkahan oleh Allah. Ini kan disampaikan ngaji sakdereng itu. Nak pengen barokah, jadilah kamu memiliki sifat ihsan. Kamu siap berkorban, sing penting jamaah, sing penting rakyat, sing penting anggota organisasinya makmur. Pak Sayyidina Umar, kalau pemikirannya seperti itu, Pak, minim gak merugikan orang lain, minim itu. Karena kalau di Jepang begitu, Pak. Wong kafir di Jepang. Di Jepang itu mereka di dalam organisasi tidak ada yang mengambil keuntungan sendiri. Bahkan kalau dia tidak bisa memakmurkan anak buahnya, harga dirinya mereka terhina. Bahkan orang Jepang bunuh diri kalau tidak bisa memakmurkan anak buahnya. Mereka, Pak, terindikasi wali kota. Jenenge negara gak dekat di tempat saya dulu. Wali kota yang mengundurkan diri. Gara-gara ada satu kali perampokan mengenai sekali, Pak, seumur urip menjabat wali kota itu ada kasus perampokan sekali. Gara-gara kasus perampokan sekali dia langsung mengundurkan diri. Kenapa? Saya tidak bisa melindungi rakyat saya. Nah ini lah niki lho, niki nyebabne negara ning dhewe mboten barokah, termasuk ning omah. Di dalam keluarga itu lho mikire. Suami ya mikir ya apa aku untung. Anak yo ngono, ya apa aku untung. Bojone ya ngono, ya apa aku untung. Ya kan? Ya kan? Kadang-kadang lho
Wong lanang lho dompete dioperasi. Oh, mboten wong mriki jare Pak Hadi. Wong ning gone kono lho, waduh ngono lho ya. Nek ning Kalijudan gak ono ngono kuwi. Wong wedok ngoperasi dompete wong lanang kuwi wis gak ono. Soalnya lo mikirin gini, gua cari keuntungan sendiri. Gitu. Udah ini bu pasar tuku apa lagi? Tuku niki, tuku A. Jenengan mulai delok oleh A apa oleh A B C D E F G. Oh, mulai akhirnya jadi A mulai A B C D. Enggak di mana A1, A2, A3. Kenapa? Karena mikirnya untuk keuntungan pribadi masing-masing. Sing suamine yo ngono. Ya. Kenapa kok ibu-ibu ngoperasi dompet? Soalnya bapak-bapak kulino nyingetno duit. Soalnya ini wis mlebu ning gone bendahara umum iki duit angel metu. Akhirnya duit disempit ning gone koplo. Disempit ning gone koplo. Ngono ya roh pisan iki. Ya seperti itulah Pak, gambaran Pak. Negara ini ya negara kecil itu ya rumah tangga kita. Makanya Pak, dilatih di dalam rumah tangga itu semua siap berkorban. Suami siap korban untuk istri siap korban untuk suami, istri siap korban untuk anak-anak, anak-anak juga siap korban untuk kedua orang tuanya. Aku kesel gak apa, sing penting bojoku gak kesel. Oh Pak, wong lanang ya ngono. Wah, bojoku kok kesel sakno. Wis gak apa-apa tak ewan. Anak ya ngono. Ora usah ngenteni dikongkon. Iki sing urung genah apa iki ora reget lancene ya wis tak sapune. Ora kok iki duduk tugasku. Ini di luar SOP. Neng omah lho ono SOP bareng. Astagfirullah. Pun ngoten nggih carane kalau kita ada sifat isar di setiap kita, nanti keberkahan akan ditampakkan oleh Allah. Ekonomi Indonesia pasti akan melejit pesat kalau ada sifat isar. Kalau belum mampu, minimum ya tidak merugikan orang lain. Tidak mencari keuntungan untuk keuntungan pribadinya masing-masing. Insya Allah nanti akan diberi keberkahan oleh Allah SWT. Yang benar saya Gusti Allah, sangat sayang kula. Kita tutup majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.